Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahran aziman mubarakan bihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang tak terhingga nilai dan jumlahnya. Dan dengan nikmat-nikmat itulah alhamdulillah kita berkenan untuk melaksanakan salat jamaah Isya, dan sebentar kita akan lanjutkan dengan salat jamaah tarawih. Selawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang tidak hanya berfungsi sebagai uswatun hasanah, tetapi juga sekaligus berperan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang saya hormati, topik ceramah kita pada malam hari ini adalah mengoptimalkan amalia Ramadan kita. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam yang ke-27 ya. Ramadan ini alhamdulillah tidak terasa. Dan oleh karena itu sisa waktu yang tertinggal mungkin 2-3 hari lagi ke depan kita optimalkan, kita maksimalkan amalia-amalia Ramadan kita. Karena insya Allah kita semua yang telah melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaiannya itu kita sudah berada pada posisi di mana noda-noda dosa-dosa yang kita laksanakan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak bahwa semua persembahan kita, semua ibadah kita insya Allah menjadi bukti nyata bahwa kita yang sungguh-sungguh melaksanakan seluruh rangkaian amalia Ramadan ini telah berupaya keras, telah bekerja keras sehingga kita sudah sampai pada penghujung Ramadan ini. Itu sebabnya sejak awal-awal Ramadan kita selalu minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam kita meminta ampunan. Dan insya Allah semua persembahan kita, semua permohonan kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sebagai manusia pertama ya selalu juga mempersembahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 37 itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak memaafkan kami, jika Engkau tidak mengampuni kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini maklumat bahwa kita manusia memang selalu melakukan kealpaan. Karena kita berada dalam posisi memang senantiasa berada pada sebagai makhluk yang nisyan, makhluk yang lemah. Kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa kepadanya seperti yang termaktub juga dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami,
terimalah doa kami, karena Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ampunilah segala dosa kami, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari dua ayat ini pertanda bahwa kita ini senantiasa mengakui kesalahan kita. Bahkan setiap kita melaksanakan salat, begitu kita menoleh ke kanan, ke kiri, mengakhiri salat kita, maka ucapan pertama yang kita ungkapkan adalah Astagfirullahalazim. Artinya apa? Bahwa di dalam melaksanakan salat saja bisa kita melakukan kealpaan, bisa kita melakukan kesalahan. Ya. Itu yang pertama yang menjadi modal bagi kita, bahwa ternyata kita semua yang melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaian ini, kita sudah berada pada posisi yang bersih. Kita berada pada posisi di mana doa kita diterima dan noda dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ya, kita semua yang ada di masjid ini yang sementara berada melaksanakan salat, semua dalam keadaan bersih mukanya, berseri-seri. Saya lihat muka bapak-bapak di sini tidak ada yang cemberut. Semuanya dalam keadaan berseri-seri, menyambut dan siap untuk masuk surga. Ya. Saya kira kita semua ini insya Allah masuk surga, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu ya tentu banyak hal. Saya kira ini yang pertama, tiket untuk masuk surga, Pak. Kemudian yang kedua, semua pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan, katakanlah seperti puasa yang kita lakukan ini selama bulan Ramadan ini luar biasa. Ya, seorang cendekiawan Muslim dan psikolog namanya Profesor Dr. Dadang Hawari, beliau menyatakan bahwa atribut sebagai insan kamil itu bisa diperoleh melalui wahana di bulan suci Ramadan. Jadi orang yang akan mendapatkan meraih predikat sebagai insan kamil, manusia sempurna itu, Pak, saya kira hanya Nabi. Tetapi yang mendekati manusia sempurna itu ya syarat-syaratnya ada, semuanya terdapat di bulan suci Ramadan. Ya, di bulan suci Ramadan. Katakanlah puasa kita ini. Ya, menurut beliau puasa yang kita laksanakan itu, yang kita lakukan, yang kita kerjakan selama 1 bulan itu luar biasa. Ya. Dan bahkan beliau mengatakan, Pak Prof. Dadang Hawari itu dalam tulisannya ada tulisannya dalam satu jurnal Panacea namanya, ya, jurnal kesehatan itu, beliau mengatakan bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa dan seluruh rangkaiannya di bulan suci Ramadan itu lebih muda 1 tahun, Pak. Ya, lebih muda 1 tahun. Nah, jadi bapak-bapak ini secara umur mungkin sudah ada yang 57 tahun, tapi dari segi usia sel, bapak-bapak kembali menjadi 56 tahun, Pak. Ini luar biasa manfaatnya puasa ini. Ya, makanya bapak-bapak coba kalau kembali ke rumah, Pak, bercermin Ki. Pasti lebih muda itu dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Mungkin bapak-bapak jarang bercermin ya. Ya, cermin Ki kembali, Pak, kalau kembali Ki. Apalagi kalau habis habis kita beridul fitri, oh luar biasa itu. Ya, bapak-bapak kalau kembali dari beridul fitri langsung bercermin. Ya, tersenyum sedikit, pasti lebih mudah kelihatan 1 tahun. Kenapa? Karena kita ini dijamin oleh Allah dalam keadaan bersih suci seperti anak yang baru keluar dari rahim. Ya, jadi seperti anak-anak itu tadi. Ya, kita lebih mudah kelihatan. Dan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Yasuhiro Nari Osumi. Beliau adalah penerima hadiah Nobel tahun 2016 yang lalu. Ya, seorang guru besar di salah satu perguruan tinggi di Jepang. Dia mempergunakan istilah autopagi. Autopagi itu artinya bahwa ya karena dia sudah masuk Islam, dia melaksanakan puasa. Menurut penelitian beliau bahwa 3 minggu orang melaksanakan ibadah puasa terus menerus,
maka sel-sel tubuh kita ini menjadi lebih mudah. Sel-sel yang sudah usang, sel-sel yang sudah tua itu, yang sudah dalam tubuh kita itu digantikan oleh sel-sel yang baru, sehingga orang yang sakit-sakit itu bisa sembuh dengan puasa itu. Bahkan sel-sel kanker menurut beliau itu bisa sembuh, bisa hilang karena sel-sel akibat puasa itu yang menjadi tameng dari sel-sel yang lama itu. Ini penelitian dilakukan oleh Yasuhiro Nari itu. Ya, beliau mempertegas lagi bahwa ternyata puasa intermittent. Nah, intermittent ini artinya bahwa orang yang melaksanakan puasa itu dengan penuh kesungguhan, kesucian hati, kedamaian dan seterusnya, itu yang menyebabkan orang, ya seperti yang dikatakan oleh Prof. Dadang Hawari tadi, memang orang bisa lebih mudah, ya karena sel-sel kita ini lebih tua, lebih mudah. Jadi jangan lihat lihat umurnya orang. Bapak-bapak bisa buktikan kenapa ada banyak orang yang umurnya sudah tua tapi mukanya masih lebih muda. Ya seperti saya, Pak. Saya sudah 63 tahun. Ya, masuk 64 tahun, Pak. Tapi di kampus itu ada dosen yang baru 57 tahun. Saya foto-foto bersama, hasilnya itu saya lebih muda katanya kelihatan daripada dia. Ya, ini bukan ini kalau selalu menganggap diri lebih bagus, bukan, ini kenyataan. Ya, itu Pak Imam ketawa. Ya, karena saya itu kalau puasa ya puasa, kalau salat. Dan saya Pak selama jadi PNS, saya tidak pernah ingat saya punya kredit di bank. Ya, berapa gaji saya dipotong, ya saya selalu berutang di BNI, Pak. Berutang di BNI, di Mandiri, Pak. Saya pokoknya sudah habis, sambung lagi. Karena saya mau pakai mobil baru umpamanya, mau perbaiki rumah, tapi saya tidak pernah ingat itu berapa yang dipotong gaji saya. Ya, jadi alhamdulillah, jadi berapapun saya nikmati hidup ini, saya jalani, ya, dan saya tidak membeda-bedakan orang. Kalau saya di kampus itu, ya mulai dari cleaning service, security, temanku semua. Ya, jadi bukan hanya sesama profesor itu kan hanya sekedar tambahan saja. Tapi sebagai manusia sama saja kita ini. Itu sebabnya ada sebuah pembagian manusia ini, Pak. Ya, dalam konsep sofistik psikologis itu manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya open area. Open area itu artinya saya tahu diri saya, tetapi orang lain tidak tahu. Nah, itu pasti minjo ya. Masa orang lain tahu, nah saya tidak tahu. Tapi ada juga yang disebut dengan hidden area. Ya, saya tahu orang lain, tapi dirinya dia tidak tahu. Nah, itu bisa juga. Jadi orang harus selalu diberi masukan. Kamu begini ya, kamu selalu angkuh, kau selalu bicara sepertinya kamu orang kaya, padahal kau orang miskin, umpamanya. Jadi pura-pura kaya, jadi harus dimasukkan. Itu namanya hidden. Ada namanya blind spot. Ya, blind spot ini artinya ya orang lain tahu, tapi saya tidak tahu. Maksudnya orang lain tahu tentang diri saya, ya saya tidak tahu diriku. Ya ini yang problem ini. Ya, jadi begitu ya. Jadi saya selalu melakukan kesalahan, selalu ngomel, tapi saya tidak tahu bahwa ini saya selalu ngomel, kebiasaan saja, ceplos-ceplos begitu. Ada orang begitu. Orang tidak tahu bahwa dia tersinggung orang ini. Ya, nah ada orang yang harus kasih tahu yang kok selalu bicara begitu karena tersinggung orang. Bilang, tersinggung orang kah? Dia merasa bahwa orang tidak tersinggung, padahal tersinggung. Yang lebih payah lagi ada namanya dark spot. Jadi orang lain tidak tahu, saya juga tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Wah, ini lebih parah. Ya, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Ini yang biasa saling membawa kepada sesuatu yang berbahaya. Ya, dia sudah tahu bahwa ini bahaya ini, tetapi pura-pura tidak tahu bahayanya. Jadi dia tidak berpikir apa problem yang dihadapi. Hadirin sekalian yang saya hormati. Nah, di bulan suci Ramadan itu rangkaian itu, Pak. Jadi salat kita, puasa kita,
kemudian diterima doa kita. Lalu kemudian impak sedekah yang kita keluarkan ini juga luar biasa manfaatnya, Pak. Ya, ada juga penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang juga ini. Saya suka orang Jepang. Kenapa? Ya, orang Jepang itu sipit-sipit karena cerdas-cerdas semua. Buktinya mobil-mobil yang kita pakai dari Jepang semua. Tidak ada yang dari Cirebon toh. Dari buatan Jepang semua, Pak. Ya, Honda, ya, jadi Honda. Kemudian, ya, semua hampir semua dari Jepang. Makanya saya suka mengutip pandangan pendapat dari orang Jepang ini. Ya, satu di antaranya ini Profesor Dr. Shigeo Hayurama. Dia adalah seorang mualaf. Jadi dia sudah masuk Islam. Ada bukunya yang terkenal namanya Miracle Endorphin. Ya, beliau mengatakan bahwa orang yang sering-sering mengeluarkan sesuatu menyerahkan sesuatu kepada orang lain, maka hatinya itu selalu berbunga-bunga, selalu gembira, bahagia. Nah, ternyata di bulan suci Ramadan ini kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Ya, saya tidak tahu bapak-bapak sudah mengeluarkan infak, sedekah. Ya, sudah. Pasti Pak Haji. Langsung Pak Haji yang pertama menjawab, sudah, sejak pertengahan bulan saya sudah kasih keluar. Sudah bagi-bagi. Tinggal zakatnya, Pak. Ya, ini harus kita kasih keluar. Kenapa? Karena yang kita kasih keluar itu membersihkan diri. Bukan hanya fisik saja, tetapi juga psikis. Menurut beliau ini, ya, ada istilah beliau, orang yang selalu mengeluarkan sesuatu dan dia berikan kepada orang lain, maka dia akan memperoleh warm glow effect. Jadi bahasa Inggris, warm glow effect. Warm glow effect itu artinya efek hatinya yang selalu bercahaya. Jadi siapa saja yang selalu mengeluarkan sesuatu, pasti hatinya bercahaya. Ya, artinya berbunga-bunga, berbahagia, gembira. Makanya kalau kita memberikan sesuatu, Pak, dengan tangan kanan, itu tidak ada yang cemberut. Jadi kita memberikan kepada orang tersenyum, ya, dengan senyuman, orang yang menerima juga tersenyum. Ya, baru kita saling memandang. Ya, saling memandang, kemudian saling tersenyum. Ya, yang diberikan langsung dibilang terima kasih. Oh, itu luar biasa. Terima kasih itu artinya ungkapan sesuatu yang jauh ke dalam lubuk hati yang luar biasa itu, ya, merasa senang. Orang yang memberikan juga senang. Iya, saya juga terima kasih ya, kembali. Jadi makna kembali itu artinya bahwa seseorang yang memberi dan orang yang menerima itu sama-sama gembira. Ya, tidak ada orang yang memberi itu dibilang dia serta ya. Kenapa kau kasih ke saya? Tidak ada itu, Pak. Kenapa kasih ke ini? Tidak ada. Pasti terima kasih. Ya, bahkan ada yang mengatakan masih ada, Pak. Masih mau tambah lagi, tidak ada. Jangan nih, Pak, jangan. Dan, ya, kalau ada yang mengatakan jangan nih, pasti dia tambah, jangan nih, Mai. Ada main apa? Artinya kasih, mah. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu semua orang butuh, dan pada saat bulan Ramadan ini kita keluarkan segalanya. Ini yang menyebabkan menurut Profesor Dadang Hawari menjadi manusia orang-orang yang, ya, paripurna. Yang terakhir ini, Pak. Ya, tinggal 1,5 menit. Ini penting juga ini. Di bulan suci Ramadan ini, saya kira semua kita di sini, apalagi Pak Imam, itu sudah tamat 3 kali barangkali bacaan Al-Qurannya. Pak Haji di belakang barangkali juga ada yang sudah 5 kali. Ya, 5 kali dibaca, tapi baru juz 13. Ya, bisa saja ya. Ya, saya sendiri baru 1 kali ini tamat, setengah mati juga karena kita sibuk. Nah, ternyata orang membaca Al-Quran, Pak, itu Al-Quran itu luar biasa manfaatnya karena bisa mencerahkan mata. Ya, ada tetangga saya namanya Pak Ahmad, beliau mantan Kapolsek di Selayar. Saya selalu sama-sama di masjid. Saya lihat dia baca Quran tidak pakai kacamata. Nah, saya sudah pakai kacamata ini biasa. Apa resepnya itu? Kita tidak pakai kacamata, Pak Haji. Dia bilang kalau sebelum sembahyang subuh saya baca Quran dulu, biar bukan Ramadan. Ya, kalau saya sebelum tidur baca lagi Al-Quran. Oh, itu resepnya, Pak. Ya, jadi kalau bapak-bapak begitu bangun langsung baca Quran, Pak, ya. Sebelum tidur baca Quran, insya Allah mata kita. Sebelah saya ini susah karena saya suka baca WA. YouTube itu, Pak. Saya setahun ini suka sekali itu baca. Yang perang itu antara Rusia dan Ukraina itu, saya tidak bisa lewatkan karena selalu penasaran.
Jadi bagaimana ini? Siapa yang kalah ini karena ya banyak sekali negara terlibat. Ya, jadi tapi biasanya kalau sudah bisa selesai itu saya tahu, wah ini Ukraina sudah mulai ini sudah mulai kalah kewalahan. Ada lagi yang muncul di bawah YouTube yang lain itu yang biasa mengganggu juga itu. Akhirnya kita penasaran, habis waktu 1 jam baca YouTube saja, lihat YouTube, wah ini akhirnya lupa baca Quran. Ya, baca Quran. Nah, saya kira ini Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amalia Ramadan kita, dan kita inilah termasuk orang-orang yang berhak menerima imbalan untuk masuk surga. Terutama mereka yang duduk di depan. Ya, di sab pertama ini saya lihat wajah-wajah surga semua. Ya. Kemudian sab kedua juga masuk surga. Sab ketiga dan seterusnya masuk semua. Ya, tergantung dari amalan kita. Jadi ya, kita menempati surga yang mana, Pak? Tidak mungkin itu yang di sana yang masuk surga yang tidak pernah salat, yang tidak pernah masuk masjid, yang tidak pernah tarawih, yang tidak pernah mengeluarkan zakat. Masa itu masuk surga padahal kita tidak? Tidak mungkin itu. Pasti kita ini insya Allah. Cuma ya terserah apakah di surga pertama, kedua, ketiga, ya kita mami pilih. Ya, tergantung dari amalan kita ya. Demikian hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.